Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Garden Channel. Saya Waude Muharam. Teman-teman, pada bulan Ramadan biasanya konsumsi kurma di keluarga-keluarga kita lebih daripada hari-hari biasa. Di keluarga-keluarga yang biasanya tidak ada kurma, pada bulan Ramadan tersedia. Nah, tahukah teman-teman bahwa kita bisa menumbuhkan pohon kurma seperti ini dari biji buah kurma yang kita makan itu? Nah, kali ini saya akan membagikan panduan lengkap bagaimana menumbuhkan kurma dari biji seperti ini sampai menjadi pohon besar yang kelak kita harapkan bisa berbuah. Tahap pertama adalah persiapan. Biji kurma kita kumpulkan, kemudian kita rendam dalam air hangat sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai selaput-selaput dan sisa-sisa daging yang menempelnya itu terlepas. Selaput dan sisa-sisa daging ini harus kita bersihkan dari biji karena mereka mengandung glukosa yang kalau kita biarkan nanti akan memancing tumbuhnya jamur. Nah, biji-biji yang mengambang seperti ini kita buang. Saat perendaman ini biji harus benar-benar bersih. Jadi selaput dan sisa daging benar-benar kita buang. Airnya kita ganti berkali-kali. Kalau airnya sudah jernih, itu tandanya bahwa bijinya sudah bersih. Selanjutnya biji kita rendam dalam air biasa selama kurang lebih 5 hari. Dan setiap hari airnya kita ganti. Biji tersebut menyerap air dan pada hari kelima kita akan lihat bahwa ukurannya menjadi lebih besar daripada biji yang tidak direndam. Yang kedua, proses pengecambahan. Biji-biji yang sudah direndam, kita berikan fungisida khusus untuk perlakuan benih. Di sini saya pakai Saromil. Taburkan secukupnya sampai seluruh biji terkena fungisida tersebut. Setelah agak kering, baru nanti kita siap untuk kita simpan di tempat pengecambahan. Nah, tempat untuk berkecambahnya itu kita siapkan kotak plastik yang ada tutupnya. Seperti ini. Ini harus dalam keadaan bersih, karena kita ingin supaya media untuk pengecambahan ini steril. Sebagai alas, kita siapkan tisu dan kapas. Kita tumpuk beberapa lapis, dan setiap lapisnya itu disiram, dan mereka menyimpan air yang cukup untuk membuat tempat pengecambahan ini lembab dan basah. Tingkat basahnya secukupnya, jangan sampai terlalu banyak air tergenang di sana. Nah, setelah siap, kita tempatkan biji-biji yang sudah kita beri fungisida tadi. Kemudian kita tutup rapat. Kotak ini harus rapat supaya air tidak menguap dan kita tidak harus menyiramnya setiap hari. Kita tempatkan di tempat yang agak hangat, misalnya di atas lemari es. Setiap hari kita periksa, kalau ada yang berjamur kita buang. Dan setelah 1 minggu, seperti ini penampakannya. Lihat, beberapa sudah mulai berkecambah. Ini memang belum semua karena memang tidak rata tumbuhnya. Ini sudah agak panjang.
Ini sedikit dan ini baru akan nongol nih. Kita akan tutup lagi dan kita akan simpan selama seminggu lagi. Dan pada minggu kedua, beginilah hasilnya. Akar yang tumbuh sudah semakin panjang dan semakin banyak. Memang tidak semua, ini mungkin sekitar 80% yang berkecambah atau germinasi. Dengan panjang akar seperti ini, sudah waktunya kita semai di media. Tempat penyemaian ini kita gunakan pot yang agak tinggi karena akar kurma ini termasuk panjang dan dia memerlukan ruang yang cukup banyak untuk bisa berkembang. Campuran medianya bisa teman-teman gunakan bermacam-macam. Yang penting medianya itu harus poros dan gembur dan tidak membuat air tergenang. Dan yang jelas harus memberi ruang kepada akar untuk berkembang dengan baik. Di sini sebagai alas saya gunakan split, batu split, pecahan-pecahan batu. Kemudian ditambahkan dengan daun bambu kering yang sudah hampir busuk. Dan kemudian dicampur dengan tanah. Kemudian diberikan juga pasir. Kita berikan juga yang agak banyak ini sekam yang sudah busuk. Dengan media seperti ini nanti akar akan mudah berkembang. Dan kalau teman-teman punya, bisa juga pakai perlit. Perlit ini bagus untuk menambah porositas. Ini saya tambahkan perlit sebagai campuran, tetapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa mendapatkan perlit atau sulit, cukup dengan pasir. Nah, sekarang kita sudah siap untuk masukkan biji-bijinya. Kita buat lubang yang cukup dalam. Lubang ini harus cukup dalam agar akar kurma ini bisa terbenam semua. Dan kita harus melakukannya dengan hati-hati agar akarnya itu tidak patah. Akar ini cukup rapuh. Dan kalau sudah patah, kita tidak bisa lagi mengharapkan dia tumbuh dengan baik. Karakteristik biji kurma pada saat tumbuh, akarnya itu menghujam ke bawah. Kalau menemukan sesuatu yang agak keras, dia akan mendorong bijinya ke atas. Oleh karena itu, kita harus menutup biji-bijinya itu dengan sesuatu yang agak berat. Dalam hal ini, saya akan menaburkan pasir malang yang cukup tebal di atas biji-biji ini agar bijinya itu tidak terangkat karena terdorong oleh akar. Setelah tertutup, kita siram, dan penyiraman ini kita lakukan setiap hari, bahkan sampai biji tersebut mengeluarkan daun. Selanjutnya adalah pemindahan. Ini mulai 2 minggu setelah semai, daun-daun sudah mulai bermunculan. Belum panjang, jadi belum layak untuk kita pindahkan. Tetapi setelah 4 minggu atau 1 bulan sesudah semai, daunnya mulai besar dan panjang. Kita bisa membongkarnya untuk repotting, tapi kita bisa tunggu sampai daunnya bertambah jumlahnya maupun ukurannya. Kita tempatkan dalam polybag individu dan usahakan polybagnya itu yang tinggi, karena kalau polybagnya pendek, akar tidak akan bisa berkembang dengan baik. Akar kurma ini kalau kita biarkan akan sangat panjang. Kalau polybagnya kecil, akar akan berputar-putar di dalam sehingga perkembangan tanaman menjadi tidak bagus. Nah, setelah di repotting seperti ini, kemudian beberapa bulan kemudian daunnya akan membesar dan bertambah.
dan bentuknya seperti ini. Dari ukuran ini kita akan tunggu nanti beberapa saat kemudian daunnya itu akan pecah, mulai menjari. Ini mulai tanda-tanda akan pecah daun dan nanti daunnya akan seperti ini. Dan setiap kita memindahkan atau repotting, pakai polybag yang lebih besar dari yang sebelumnya. Disesuaikan dengan ukuran tanaman. Kalau sudah ukuran seperti ini, sudah bisa kita tanam di lahan atau di tanah. Kalau kita biarkan lama di pot atau di polybag, perkembangannya akan terhambat. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup lama di polybag. Memang yang satu ini belum sempat saya tanam di lahan. Setelah di lahan, kita pupuk, kita rawat, dan terutama pengairan itu jangan sampai ketinggalan. Kurma ini memang tanaman gurun, tapi dia membutuhkan air yang sangat banyak. Nah, ini kita sudah tanam di lahan. Mudah-mudahan nanti berbakti. Baik teman-teman, demikian panduan menanam kurma dari biji. Mulai sekarang, jika teman-teman makan kurma, usahakan bijinya tidak dibuang. Jika kita tanam, pohonnya bisa menjadi hiasan atau ornamen, atau kita harapkan juga kelak dia akan berbuah. Demikian tips dari Oasis Garden kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.